Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ledakan hebat dan mengerikan. Tawa lembut dan dingin Xiao Yan seperti melempar baskom berisi air dingin ke dalam minyak. Segera, gelombang douki yang berwarna merah darah melonjak ke segala arah dari dalam tubuh Fan Lao yang tampak ganas. 3 tangan keriput putih pucat seperti cakar tiba-tiba didorong ke depan dan membentuk segel aneh dengan kecepatan seperti kilat. Orang bisa melihat bahwa douki yang melonjak berfluktuasi sedikit sebelum tombak darah merah tua yang setebal 2 lengan dengan cepat terbentuk dan muncul di mata semua orang. Fan Lao mengulurkan cakar tangannya saat tombak darah terbentuk, meraihnya dengan kuat. Dia mengangkat kepalanya dan menggerakkan mulutnya sedikit saat menghadap Xiao Yan, memperlihatkan gigi putihnya yang agak tajam dan padat. Sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak, dan raungan tajam dan marah segera membawa niat membunuh yang tak tertandingi saat itu meletus dari dalam mulut Fan Lao. Di bawah gelombang sonik yang jelas ini, tubuh yang terakhir tampak hanyut bersama angin saat berubah menjadi sosok darah yang sangat samar yang mendekati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang di tangannya membawa angin kencang saat itu dengan kejam menusuk hati Xiao Yan. Meskipun douki Fan Lao tidak menunjukkan jejak melonjak setelah menggunakan apa yang disebut transformasi darah, kecepatannya telah meningkat pesat. Bahkan telah mencapai titik di mana banyak orang hanya bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar ketika dia bergerak. Ketika mereka melirik lagi, mereka terkejut menemukan bahwa sosok itu secara bertahap berubah menjadi ilusi. Jelas, ini adalah sesuatu yang hanya akan tertinggal ketika kecepatan seseorang mencapai level tertentu. Xiao Yan hampir tidak bisa meninggalkan bayangan di masa lalu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Namun, bayangan setelah itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptakan Fan Lao. Tentu saja, kondisi Xiao Yan hanya memiliki kekuatan sekelas Dou Ling. Mampu menciptakan bayangan yang bahkan seorang ahli biasa Dou Wang mengalami kesulitan besar untuk membuatnya cukup untuk dibanggakan. Kecepatan yang ditampilkan Fan Lao menyebabkan banyak orang merasa sangat terkejut di dalam hati mereka. Namun, Xiao Yan, yang menghadapnya, memiliki wajah yang tidak terlihat tergerak. Matanya yang hitam pekat memantulkan cahaya berwarna darah yang membesar dengan cepat. Detik berikutnya, cahaya berwarna darah tiba-tiba berubah menjadi wajah buas. Tombak energi yang tak tertandingi itu melewati penghalang udara saat melesat sambil membawa angin tebal dan dingin. Ding! Bayangan hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul dan muncul. Punggungnya yang tebal seperti perisai yang berdiri tepat di depan Xiao Yan. Tombak berdarah itu dengan kuat menekannya. Tiba-tiba, angin seperti badai bertiup dengan kencang. Kekuatan angin itu sedemikian rupa sehingga bahkan membawa suara guntur yang samar. Sayap di punggung Xiao Yan mengepak saat dia mundur 2 langkah. Tangannya bergetar saat dia benar-benar memblokir serangan Fan Lao yang berisi kemarahan yang terakhir. Tatapan Xiao Yan terangkat sedikit. Ia melewati penguasa Xuan berat dan melihat wajah Fan Lao yang gelap, dingin, dan buas. Mata yang terakhir memancarkan niat membunuh dan darah yang tak tertandingi. Bajingan kecil. Aku ingin membuat lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhmu. Fan Lao tertawa dengan cara yang buas dan menyeramkan. Tangan yang memegang tombak darah tiba-tiba berputar dan menjauhkan tombak darah dari penggaris. Itu segera membawa busur bercahaya merah darah karena sekali lagi menembus ke depan. Saat ini Anda masih belum memiliki kualifikasi itu. Xiao Yan tersenyum. Seutas cahaya perak tiba-tiba berkedip dan muncul dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergerak dan segera keluar dari darah tombak dengan cara seperti hantu.
Api hijau yang mengandung panas besar bertahan di atas jari-jarinya yang terkepal saat itu menghantam wajah Fan Lao tanpa tindakan mewah. Fan Lao juga menjadi sangat marah ketika berhadapan dengan Xiao Yan yang licin seperti roti. Aura darah serupa bertahan di tangan kanannya, dan kuku tajamnya yang seperti pisau menjentikan dengan lembut. Seseorang hanya bisa mendengar sedikit suara, "Ci," seolah-olah ruang telah terkoyak saat ini. Kelima jari itu ditekan bersama, menjadi seperti pedang berdarah tajam yang menembus ke arah tinju Xiao Yan. Angin deras yang tajam itu seperti pisau tajam. Suara pisau tajam yang memotong kertas tipis menyebabkan tubuh seseorang meluap dengan hawa dingin tertentu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan kekuatan tajam yang terkandung di dalam paku Fan Lao yang agak aneh. Dari suaranya, tingkat ketajaman paku ini sepertinya tidak lebih lemah dari tombak berdarah. Tabrakan langsung antara paku itu dengan tinju fisiknya sangat merugikan dirinya. Pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hatinya. Dalam sepersekian detik, lengan Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan nyala api berwarna hijau yang menutupi tinjunya tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi bola api berwarna hijau yang melesat ke arah Fan Lao. Bola api yang meninggalkan tangannya seperti bola meriam yang baru saja meninggalkan cangkangnya. Saat itu melarikan diri, suhu yang ditekan sebelumnya benar-benar meletus. Warnanya segera menjadi lebih dalam. Beberapa lipatan bahkan muncul di ruang tempat bola api itu melewatinya, tampak seperti langit gurun. Itu menjadi ilusi karena distorsi. Perubahan serangan Xiao Yan hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, pada saat Fan Lao merasakannya, nyala api berwarna hijau tua telah mencapai dia. Suhu panas masih berhasil menyebabkan kulitnya merasakan gelombang rasa sakit yang membakar meski diisolasi oleh penutup douki. Itu sudah mustahil untuk mengelak pada jarak seperti itu. Karena itu, Fan Lao tidak mundur sedikit pun. Gelombang douki berwarna darah yang kuat mengalir keluar dari pori-pori kulitnya. Segera, film cahaya berwarna darah menggumpal dan terbentuk di telapak tangannya. Meledak. Tubuh Xiao Yan melintas dan mundur. Dia menatap bola api hijau tua yang berada di dekat Fan Lao. Suara yang jelas tiba-tiba keluar saat mulutnya bergerak. Cahaya kuat meletus dari bola api saat suaranya terdengar. Tiba-tiba, suara keras tiba-tiba bergema di langit. Api panas meringkuk ke segala arah dari titik ledakan. Lengan Xiao Yan melambai dan riak panas yang menyebar ke depannya tersebar. Matanya menyipit saat dia menyaksikan gelombang api menyebar. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa serangan dengan kekuatan seperti itu tidak akan mampu melukai orang yang kuat seperti Fan Lao. Saat Xiao Yan melihat, pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba melesat dan menyebar dari gelombang api. Tubuh Fan Lao perlahan melayang dari dalam pilar cahaya. Saat ini, ekspresinya masih galak. Tangan kanannya mengangkat tombak berdarah tajam ke atas sementara tubuhnya setengah berputar, mengambil posisi melempar. Douki berwarna darah yang menyebar ke seluruh tubuhnya juga tampaknya telah mengalami kekuatan hisap karena mengalir tanpa henti ke tombak darah. Warna tombak darah menjadi semakin gelap setelah jumlah douki yang lebih banyak dituangkan. Sesaat kemudian, tampaknya menjadi seperti darah segar yang dipadatkan. Bau berdarahnya semakin pekat, dan busur cahaya berwarna darah memancarkan gugusan terang yang dingin kemanapun ia melewatinya. Tombak tajam itu sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus semua pertahanan. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat tombak berwarna darah menggumpal. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangan Fan Lao kali ini benar-benar mencapai titik di mana dia telah berusaha maksimal. Serangan yang berisi kekuatan penuh dari Do Huang sudah cukup untuk menghancurkan puncak gunung. Oleh karena itu, bahkan dengan dukungan Yao Lao,
Xiao Yan masih tidak berani meremehkan sedikit pun untuk itu. Penguasa Xuan berat di tangan Xiao Yan perlahan diangkat. Gelombang api hijau yang kuat Du Qi melonjak keluar dari dalam tubuhnya sebelum dituangkan tanpa henti ke dalamnya. Kedua orang di langit yang berjarak kurang dari 100 meter ini telah turun ke keheningan yang tidak biasa pada saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa di bawah keheningan ini ada badai yang menakutkan yang sedang diseduh. Selain itu, pelepasan badai ini terjadi di saat berikutnya. Tombak berdarah di tangan Fan Lao akhirnya berhenti menyerap Du Qi di bawah tatapan kaget dari banyak orang. Pada saat ini, tombak darah itu berputar sedikit, dan sebenarnya mampu menciptakan riak di angkasa. Energi yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Tangan tajam Fan Lao dengan kuat memegang tombak darah yang bergetar berulang kali. Pucat telah muncul di wajahnya yang terlihat ganas saat ini. Mata merah darah itu menatap Xiao Yan dengan seksama sementara tawa aneh terdengar di langit. Bajingan kecil. Semuanya berakhir. Tawa aneh baru saja terdengar ketika Fan Lao berhenti memberi Xiao Yan waktu ekstra untuk mengumpulkan Du Qi. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan tombak darah yang berisi semua kekuatannya meninggalkannya. Pemakan bodhisattva darah agung. Tak terhitung banyaknya orang di bawah ini tiba-tiba merasakan aroma darah yang sangat pekat menerkam saat tombak darah meninggalkan tangannya. Semua orang merasa seolah-olah berada di jurang yang dalam meski berada di bawah sinar matahari yang intens. Tubuh mereka terasa dingin, dan langit yang semula cerah juga ditutupi oleh udara berdarah yang kabur. Seluruh tempat itu sunyi dan suram. Perubahan mendadak di lingkungan mereka menyebabkan pertempuran di medan pertempuran di langit menjadi jauh lebih membosankan. Banyak tatapan membawa kejutan saat mereka dilemparkan ke tempat Fan Lao dan Xiao Yan berada. Ini terutama ketika semua orang melihat tombak panjang berwarna darah yang lolos dari tangan Fan Lao. Sejumlah ahli dari Back Corner Region segera mengeluarkan teriakan terkejut. Ini sebenarnya adalah pemakan bodhisattva darah agung. Fan Lao sebenarnya dipaksa oleh pemuda itu sampai-sampai harus menggunakan teknik Do semacam ini. Orang tua ini pasti benar-benar gila karena amarahnya. Dia bahkan menggunakan teknik Do kelas D. Sepertinya pemuda berjubah hitam itu dalam situasi yang mengerikan. Sebagian besar ahli Du Huang yang meninggal di tangan Fan Lao telah kalah karena gerakan ini. Sementara teriakan kaget ditransmisikan di langit, petir berwarna darah tiba-tiba menerobos penghalang di langit pada saat itu. Tampaknya telah berteleportasi, dan dalam sekejap mata, itu membawa bau berdarah yang menjijikkan saat muncul di pandangan Xiao Yan. Udara panas yang menyengat terhirup ke dalam paru-paru Xiao Yan saat penguasa Xuan berat yang hitam pekat itu diangkat tinggi di atas kepalanya. Pada saat ini, warna hitam itu telah berubah menjadi merah tua, seperti penggaris yang berisi nyala api. Angin menakutkan yang dibawa oleh petir berwarna darah menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan menegang. Matanya menatap warna berdarah yang menembus udara. Sesaat kemudian, teriakan yang tajam dan tegas dikeluarkan dan penguasa yang berat itu segera menebas dengan marah. Postur itu seolah-olah dia ingin membelah tanah. Tsunami yang memecah api. Pilar energi berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung ditembakkan dari penguasa Xuan berat saat teriakan dingin dan tajam dipancarkan. Udara berulang kali bergetar dan pecah, membentuk distorsi kemanapun ia melewatinya, seperti kaca yang pecah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai jenis emosi, pilar energi berwarna hijau muncul sesaat sebelum bertabrakan dengan warna darah seperti meteorit. Tabrakan tersebut menyebabkan warna langit berubah. Pada saat ini, ledakan yang benar-benar hebat dan menakutkan tiba-tiba terjadi. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.